Selanjutnya akan dibahas modul 2, bagian 3 tentang referensi koordinat dan datum. Bagian ketiga ini akan membahas tentang datum yang digunakan dalam penentuan geoid yang merupakan realisasi dari sistem referensi yang sudah diuraikan sebelumnya. Datum geodetik. Ellipsoid referensi adalah ellipsoid putaran yang digunakan sebagai bentuk matematis yang mewakili bentuk bumi dan selanjutnya digunakan untuk menentukan posisi atau koordinat dalam sistem koordinat geodetik. Datum geodetik adalah sejumlah parameter yang digunakan untuk mendefinisikan bentuk dan ukuran ellipsoid serta kedudukan dan orientasinya dalam ruang terhadap tubuh bumi yang digunakan untuk mendefinisikan koordinat geodetik. Dikarenakan sifat bumi yang tidak homogen, maka datum geodetik diestimasikan mencapai nilai yang paling mendekati bumi sebenarnya. Dengan bantuan teknologi pemetaan yang beragam, maka dikenal berbagai jenis ellipsoid sebagai contoh, Airy, Everest, dan datum geodetik sebagai realisasinya adalah WGS 72, WGS 84. Datum geodetik dapat diuraikan dalam komponen horizontal dan vertikal, serta dibedakan dalam variasi cakupan spasial, lokal, regional, global, dan variasi temporal yang mencakup statik, dinamik, dan semi-dinamik. Datum pertama yang akan dibahas adalah datum vertikal. Gambar di bawah menunjukkan Gunung Everest atau puncak tertinggi dunia yang terletak di daerah Himalaya. Di website kebanyakan tertulis elevasi 8.848 meter. Nah, sebagai seorang geodet, sering sekali muncul pertanyaan, itu diukurnya dari mana? Apakah dari pusat massa bumi, permukaan bumi, atau referensi lainnya? Bagaimana mendefinisikan ketinggian nol atau elevasi nolnya? Dengan demikian, suatu permukaan yang dinyatakan bernilai nol di mana suatu ketinggian atau elevasi bereferensi itu disebut sebagai datum vertikal. Datum vertikal yang digunakan ada dua tipe. Yang pertama adalah mean sea level. Secara tradisional, surveyor dan pembuat peta mempermudah penentuan elevasi nol menggunakan nilai rata-rata permukaan laut, karena permukaan laut tersedia di mana-mana di seluruh dunia. MSL ditentukan menggunakan pengukuran kontinu naik turunnya permukaan air laut berdasarkan pemantauan stasiun Pasut di pantai dengan periode sekitar 18,6 tahun. Permukaan ini selanjutnya digunakan sebagai elevasi nol untuk daerah lokal ataupun regional. Kembali ke slide sebelumnya, bagaimana dengan puncak Everest? Mean sea level yang manakah yang akan dipakai untuk acuan ketinggian Himalaya yang terletak di tengah-tengah benua? Sehingga muncullah datum vertikal kedua yang disebut sebagai geoid. Geoid adalah permukaan nol yang sebenarnya yang digunakan untuk pengukuran ketinggian atau elevasi yang didefinisikan berdasarkan gaya berat. Permukaan geoid tidak bisa dilihat secara kasat mata, sehingga kita tidak bisa mengukur secara langsung ketinggian terhadap geoid. Permukaan geoid diperoleh melalui pengukuran gaya berat dan pemodelan secara matematis. Dalam keperluan praktis di batas laut, diasumsikan permukaan geoid dan MSL adalah sama. Datum vertikal MSL adalah muka laut rata-rata yang merupakan permukaan laut yang bebas dari variasi yang bergantung pada waktu, yaitu permukaan laut stasioner. MSL diperoleh dengan cara merata-ratakan hasil pengamatan Pasut secara aritmatika biasa dengan menerapkan aplikasi filtering untuk mengeliminasi pengaruh Pasut, gelombang, dan lonjakan permukaan laut akibat badai. Di sebelah kanan terlihat berbagai tipe MSL. MSL merupakan titik nol bagi ordinat dari komponen harmonit Pasut dan permukaan laut tanpa gangguan Pasut, bidang tempat Pasut beroscilasi, dan rata-rata dari suatu periode pengamatan yang panjang. MSL merupakan tinggi muka air rata-rata untuk periode panjang, idealnya dalam kurun waktu 18,61 tahun atau tinggi muka air laut rata-rata tanpa pengaruh Pasut. Datum vertikal mean sea level selanjutnya dipelajari menggunakan data hasil pengamatan satelit altimetri yang bersifat global. Terlihat pada peta Global Mean Sea Surface (MSS). Dapat disimpulkan bahwa mean sea level di setiap tempat di wilayah laut ternyata tidak memiliki nilai nol yang sama. Ketinggian di wilayah daratan selanjutnya diperoleh dari pengukuran beda tinggi terhadap referensi 0 MSL terdekat untuk wilayah pemetaan yang akan diselenggarakan.
Datum vertikal kedua, yaitu geoid, adalah konsep bentuk matematis bumi yang diajukan oleh Gauss dan Listing. Geoid adalah bidang ekipotensial gaya berat bumi yang berhimpit dengan permukaan laut ideal. Pada realisasinya, geoid dianggap paling mendekati mean sea level secara global, dan cakupannya adalah untuk wilayah daratan dan lautan yang sifatnya kontinu. Geoid merupakan datum vertikal berdasarkan informasi gaya berat. Selanjutnya akan diuraikan tentang datum gaya berat global yang merupakan realisasi dari sistem yang sudah diuraikan tersebut di depan. Pada tahun 1900, konferensi IAG di Paris menetapkan Vienna Gravity System diadopsi sebagai datum. Sehingga ini ditentukan menggunakan pengukuran gaya berat absolut pendulum reversibel. Pada tahun 1909 sampai dengan 1970, konferensi IAG di London menetapkan Vienna Gravity System diganti oleh Potsdam Gravity System yang ditentukan menggunakan pengukuran gaya berat absolut dengan pendulum reversibel. Pada tahun 1971, mulai dibangun jaringan titik ikat gaya berat global yang terdiri atas 1854 titik yang tersebar di seluruh dunia. IUGG melalui resolusi nomor 11 di Moskow menerapkan jaring titik ikat global tersebut sebagai jaringan titik ikat yang baru dan disebut sebagai IGSN 71 atau International Gravity Standardization Net 1971. Titik Potsdam merupakan bagian dari jaringan tersebut dengan nilai absolut yang baru. Dengan ditetapkannya jaringan titik ikat gaya berat global IGSN 71, maka setiap negara dapat dibangun jaringan gaya berat nasional masing-masing negara yang selanjutnya diikatkan pada IGSN 71. IGSN 71 ditentukan berdasarkan data 10 absolute gravity dan memiliki tingkat akurasi yang memadai. Pada slide berikut ini terlihat sebaran jaringan IGSN 71 dengan akurasi 1 mu ms kuadrat yang diperoleh dari Morelli 1971. Selanjutnya, pada tahun 1986 dikenal datum gaya berat global yang baru yaitu IAGBN, yaitu jaring gaya berat absolut global yang diuraikan menjadi International Absolute Gravity Base Station Network. Tujuannya adalah memantau variasi temporal gaya berat dalam waktu yang relatif lama dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Hal ini untuk mengatasi kelemahan dari IGSN 71 yang bersifat statik. Aplikasi dari IAGBN adalah untuk merealisasikan sistem tinggi global, untuk memonitor perubahan tinggi, untuk mengendalikan misi satelit gaya berat dan penentuan geoid, investigasi perubahan massa dari badan bumi, hubungan antara pengamatan geometrik dari GGOS. Semua stasiun gaya berat absolut dilengkapi dengan sensor geometrik dan beberapa stasiun dilengkapi dengan superconducting gravimeter. Adapun sebaran superconducting gravimeter terlihat pada peta di bawah ini. Datum gaya berat nasional untuk wilayah Indonesia pertama kali diselenggarakan oleh Direktorat Geologi, Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, Departemen Pertambangan Energi pada tahun 1967 dan 1977 yang dikenal sebagai Jaring Gaya Berat Nasional. Pengadaan JGN tersebut dilakukan untuk keperluan geologi, pertambangan, dan migas. Kemudian pada tahun 1999, Bako Sultana melakukan pengukuran ulang titik-titik gaya berat tersebut dengan diikatkan pada titik-titik jaring gaya berat internasional IGSN 71 yang terletak di Sydney, Singapura, dan Darwin. Titik-titik gaya berat di Indonesia yang diikatkan terhadap IGSN tersebut dikenal sebagai titik pangkal tingkat 1 yang selanjutnya digunakan sebagai kontrol titik-titik pengukuran gaya berat di jalur sifat datar dan titik-titik densifikasinya dikenal sebagai titik pangkal tingkat 2. Titik DG0 yang terletak di P3G dikenal sebagai titik pangkal utama. Pengukuran gaya berat yang dilakukan Bako Sultana pada awalnya hanya untuk keperluan koreksi hasil pengukuran sifat datar agar diperoleh nilai tinggi ortometrik. Seiring dengan berjalannya waktu, pengukuran gaya berat diperlukan untuk keperluan pembuatan model geoid sebagai bidang referensi vertikal.
Oleh karena itu, jaring gaya berat nasional yang sebagian besar berada di jalur sifat datar, kemudian didensifikasi hingga persebarannya merata di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 1993 dilakukan kompilasi data gaya berat yang ada di Indonesia, yang merupakan kerjasama antara Komite Gaya Berat Indonesia dengan Leeds University, sehingga terbentuk basis data gaya berat Indonesia dalam bentuk grid. Pada slide ini, terlihat sebaran jaring kontrol gaya berat nasional sebelum 2010 yang diselenggarakan oleh Bakus Surtanal. Dalam hal ini sekarang disebut sebagai Badan Informasi Geospasial, dan sejak tahun 2013 ditetapkan dalam SRG 2013 tentang Inakioid sebagai datum bergaya berat Indonesia. Pada saat ini sedang berlangsung proses perealisasiannya. Modul 2 selesai. Tugas, rangkum dan pahami konsep-konsep dasar pada modul 2. Terima kasih.